kalau ditanya kamu Islam atau Kristen, kadang nipu jawab saya ini Islam tapi ilmu saya sedikit. Pas dibukakan ayat dia minta tulisan Arab. Wah, jagoan. Topinya sama benar. Coba cari lagi teman-teman yang lain, coba cari Pak John. Oke, ini ada 10 orang yang request. Coba kita naikkan untuk buy. Ada aja ya ampun. Kalian masih bagus loh. Bang Elia ini lembut sekali kalau berbicara. Maksudnya sopan ya, santai. Kalau di ruang PC udah digas kalian. Iya aduh ya udahlah nggak apa-apa lah ya. Yaudah silakan lanjutkan. Halo. Ya, Islam Kristen bro. Islam Kristen. Oh Islam, oke. Ada yang mau disampaikan? Rum apa nih? Rum Kristen ya? Iya, kenapa? Ada masalah? Oh, enggak, maaf, saya mau nambah wawasan, mau masuk ke room Islam aja, biar kayak barusan tuh. Pak Untung, kalau kamu masuk di room Islam, Pak Untung, pasti kali kamu itu kena tipu lagi. Mending di sini kita diskusi. Saya orang Islam. Iya, kalau kamu ke room Islam, pasti kamu kena tipu. Ini saya kasih contoh ya. Seragam untuk buang air besar dibilang seragam untuk menutupi aurat. Kan itu pembodohan itu. Contoh. Memang itu ada. Iya, mana buktinya kalau memang itu hijab itu pakaian untuk menutup aurat? Di mana dalilnya? Mau dalil? Ya, mana? Tunjukkan. Ingin tahu sama orangnya saya. Kalau kamu pergi di rumah, aduh, dia lari. Karena kalau dia pergi di rumah Islam, dia bertanya begitu, pasti diberi jawaban bahwa hijab itu untuk menutupi aurat. Pas dicek ternyata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ternyata seragam boker, coy. Seragam boker. Kalau dia bertanya ke room ini kan kita kasih jawaban benar. Bayangkan saja itu mereka tega. Tega sekali mereka. Bagindanya saja mereka fitnah. Mereka itu memang tega. Bagindanya saja mereka fitnah. Mereka katakan bagindanya manusia paling mulia di dunia. Ternyata pas kita cek la ilaha illallah astagfirullah min zalik kelakuannya. Ya, Semin, selamat malam Semin. Selamat malam semuanya. Saya masih dalam proses belajar. Ini saya mau bertanya dengan saudara-saudara. Sebentar dulu. Islam apa Kristen bro, Semin? Kristen. Oh ya, oke. Mau ada yang ditanyakan gitu? Saya masih bertanya-tanya dalam pikiran, masih penasaran. Ingin bertanya dengan dengan Bang Elia. Saya banyak belajar dari beliau. Karena di YouTube-nya lagi heboh kan, Yohanes kan seorang pembaptis. Dari kehidupan dia kan, dia seorang nelayan. Kok ada dalam kitabnya Yohanes gitu? Itu aja saya kepengen tahu. Terima kasih. Boleh diulang dulu? Kalau Yohanes kan dari lahir dia kan seorang nelayan ya. Salah Yohanes dia ini, salah Yohanes kayaknya ini. Ya salah Yohanes. Iya. Yohanes pembaptis. Yang bikin yang pembaptis yang tulis kitab. Ada Yohanes yang menulis kitab itu Yohanes bin Zebedeus. Oh. Iya. Jadi bukan Yohanes pembaptis yang menulis. Oh iya. Maaf ya Kak, saya baru tahu. Iya, nggak apa-apa. Nah memang dalam video saya beberapa hari lalu ya, itu saya selip ngomong kalau yang menulis kitab Yohanes itu adalah Yohanes Pembaptis, tetapi yang menulis kitab Yohanes itu adalah Yohanes murid kesayangan Yesus, yaitu Yohanes bin Zebedeus. Gitu. Jadi bukan Yohanes Pembaptis karena Yohanes Pembaptis sudah mati. Terima kasih ya Kak semuanya. Ya, gitu. Okay. Jadi saya tidak penasaran lagi. Jadi saya udah terbuka dah. Iya. Okay. Yohanes murid Yesus ya Pak, bukan Yohanes Pembaptis penulis Injil Sinoptik. Oke. Anda kan sorry. Aku sorry. Abang Kusum kabur. Kak. Ya silakan. Ada berita ya aku dibilang mati ya. Ada ya berita kayak gitu ya? Di mana berita? Nggak tahu, katanya
si Elia udah mati gitu. Ya biasalah. Oh ya udahlah. Berarti ini hantunya. Udah kan. Ya, gimana Bang Hoki? Kamu tanya apa tadi? Alkitab itu dituliskan apa memang diturunkan gitu? Ya ampun, ditulis lah. Alkitab itu kan gabungan dari Tanakh. Tanakh itu ada Torah, ada Nevim, ada Ketuvim. Kemudian di Perjanjian Baru ada Injil Sinoptik yang ditulis oleh para rasul, kemudian surat pastoral kepada jemaat oleh Rasul Kristus dan juga Rasul Paulus. Jadi memang ditulis karena nabi itu harus menulis kitab. Dari zaman dahulu nggak ada Pak kitab itu diturunkan. Betul. Itu Musa yang menulis. Oh ya, makasih Mas Elia. Ada lagi yang mau saya tanyakan juga, itu Alkitab itu ini ada yang di bawah ngetik di bawah ini katanya Yesus tidak pakai baju, tapi yang lucunya sih Allah punya betis, punya tangan kanan, tapi tidak ada dalilnya dia pakai baju atau tidak, kan lucu. Ada juga pertanyaanku lagi itu mengenai, ada tadi saya tengok di room sebelah itu dalam Alkitab itu saya baca juga tapi tidak ada Tuhan itu menciptakan iblis gitu. Jadi kok bisa juga ada iblis yang dinyatakan gitu. Jadi pertanyaan saya gitu. Emang nggak ada bro, kalau iblis itu diciptakan itu nggak ada. Emang kamu pikir dalam kekristenan iblis itu diciptakan? Karena enggak. Belajar dari mana kak? Kebanyakan bergaul dengan kadrun ini. Kadrun kan iblis dari api. Kalau yang lain iblis itu diciptakan iya. Kalau Kristen iblis itu nggak diciptakan. Ya, kalau Tuhan menciptakan iblis berarti Tuhan itu lebih iblis daripada iblis. Karena dia dengan sengaja menciptakan dosa. Jadi kamu jangan menyalahkan dirimu kalau kamu berbuat dosa, tapi salahkanlah Tuhan yang menciptakan iblis. Jadi kok bisa ada yang dinamakan iblis itu? Mohon pencerahannya, Mas Elga. Iblis itu adalah malaikat yang memberontak kepada Allah. Malaikat yang adalah makhluk immortal, makhluk roh itu diberikan kehendak bebas oleh Bapa. Kehendak bebas yang benar-benar bebas sebagai malaikat dalam kerajaannya. Nah, tetapi kehendak bebas itu kemudian disalahgunakan oleh malaikat. Di mana dengan kehendak bebas itu ia berpikir bahwa ia bisa menjadi seperti Allah. Maka ketika ia berpikir demikian, ia memberontak kepada Allah, kemudian Allah langsung melempar dia dari surga. Karena surga itu kudus, seketika dia berpikir untuk menaklukkan Allah, menyaingi yang maha tinggi, maka seketika saat itu juga dia berdosa dan terlempar dari surga. Karena surga itu kudus, tidak bisa di hadirat Allah. Gitu. Jadi asal muasal iblis atau si jahat, si ular tua atau si setan itu adalah dari malaikat yang memberontak kepada Allah. Dimana pada awalnya Allah menciptakan malaikat itu dengan tujuan yang baik. Namun dengan free will yang dianugerahkan oleh Allah kepada malaikat. Malaikat itu berbuat dosa itu tapi atas keinginan malaikat itu sendiri. Di mana keinginannya itu membawa ia kepada maut yang menyeret sepertiga malaikat-malaikat yang lain juga. Gitu. Udah berkeliaran malaikat di bumi karena mereka dilempar dari surga. Gitu. Ya. Terima kasih Mas Elia. Ini sangat bagus sekali. Menurut saya ini memang sesuai dengan yang di Alkitab juga, apa yang disampaikan oleh Mas Elia. Dan itu aja yang saya tanyakan, yang kekurangan saya gitu.
Iya, nggak apa-apa Pak. Santai-santai. Santuy. Iya, aneh ya kalau iblis itu diciptakan sama si Allah. Iyalah, lebih jahat Tuhannya berarti Pak Ladu. Iya, berarti si iblis si Allah rajanya iblis karena dia yang ciptakan kan.